gereja. Ada 3 hal penting yang harus kita pahami kalau kita bicara tentang gereja. Yang pertama, gereja adalah sebuah tempat. Itu adalah tempat yang kita tuju setiap hari Minggu, di mana kaki kita melangkah. Jika tujuan kita adalah gereja, maka kita semua akan melangkah ke tempat yang sama, untuk kepentingan yang sama. Sekalipun kita berasal dari berbagai tempat yang berbeda-beda. Di gereja, kita menuju Tuhan. Gereja juga adalah sebuah peristiwa. Di sini, gereja bukan hanya dipandang sebagai gedung atau yang kita datangi. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita semua bersatu, memuji, menyembah Tuhan, melayaninya, dan mendengarkan isi hati Tuhan. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita merayakan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, gereja adalah sebuah kelompok yang menggambarkan komunitas. Kata Yunani eklesia untuk gereja pada awalnya berarti sekelompok atau sekumpulan orang. Dalam pengertian ini, gereja bukan sekedar gedung yang kita datangi atau acara yang kita hadiri. Gereja adalah sekelompok orang, lebih khusus lagi komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang bersatu di dalam sebuah kepentingan sorga. Jadi gereja yang Abuna maksud, bangunan, peristiwa, dan komunitas itu ada di sini. Itulah kita di G2CC, Golden Gate Community Church. Di sini kita semua dipersatukan di dalam satu tujuan, satu ibadah, dan satu komunitas. Oleh karena itu, setiap kali melangkah ke dalam gereja, mari siapkan roh, jiwa, dan tubuhmu untuk terhubung kepada Tuhan. Dan pada saat yang sama, melupakan dunia dan fokus hanya pada Tuhan. Mencari wajahnya untuk menerima berkat-berkatnya. G2CC adalah kita. Tempat merayakan Kristus melalui penyembahan, pujian, dan hati yang terbuka menerima firman-Nya. Tempat di mana kita semua dapat memberi yang terbaik kepadanya. Tempat mengalami kuasa Tuhan. Tempat berdoa, bersekutu, tempat hidup diberkati, tempat berkumpul lebih dari 2-3 orang di dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa bukan? Banyak yang datang dan pergi, tetapi bagi yang tertanam, semua itu menjadi bagian. Karena G2CC adalah gereja yang disediakan Tuhan untuk kita bertumbuh dan berakar bersama sehingga menghasilkan buah. Dan ini adalah tempat terbaik untuk mengalami mujizat. Maukah saudara mengalami mujizat itu bersama kami di sini? G2CC is my church, my community, and my family. Selamat datang di rumah, welcome home. Disinilah kita tertanam dan menyerap nutrisi ilahi yang luar biasa. Karena every day, with miracle. Welcome home, G2CC family. Shalom Jemaat G2CC yang terkasih. Sekali lagi shalom. Sungguh bersuka cita bila kembali seminggu ini kita merasakan kasih Tuhan. Dan saat ini kita mau sama-sama menghadap Allah yang maha tinggi. Allah yang menyatakan cintanya bagi kita semua. Allah yang sungguh baik di dalam kehidupan kita. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku
Dan kami mau katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu. pagi dia katakan Yesus. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus Tuhan, Kau sungguh, Kau yang terindah. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Kita semua bangkit berdiri, kita lebih lagi nyatakan, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar semua kemuliaan, Semua kemuliaan dan pengagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Biar semua kemuliaan tertuju bagimu Tuhan. tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa, seluruh nafas kami dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu. Yes, amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Tuhan. Semua pujian hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, Raja. Biar kami menyembahmu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Angkat kedua hatimu, angkat tanganmu, katakan, Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. biar seluruh hati kami persembahkan di tempat ini, saat ini bagimu Tuhan. Biar mata kami tertuju padamu, biar hati kami menyembahmu, jiwa kami seluruhnya hanya bagimu Tuhan. Hanya bagimu ku mau memujimu, ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian,
Tuhan bagimu Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik, sangat teramat baik dalam hidup kami. Setiap langkah kami, setiap hembusan nafas kami Tuhan adalah saksi betapa Engkau sangat baik dalam hidup kami. Tiada satu pun Bapa yang bisa menggantikan, tiada satu pun Tuhan, tiada satu pun yang bisa menyanyi kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biar saat ini kami mau lebih lagi nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, kebaikan, pengagungan bagi nama-Mu Bapa. Kami siap memuji, menyembah, bersukacita melompat bagi-Mu Tuhan. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus yang siap mau memuji lebih lagi. Katakan amin, haleluya. Beri salam kiri kanan Bapak Ibu, saudara-saudari. Katakan shalom, Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Silakan duduk. Tuhan Yesus sangat teramat baik dalam hidup kita. Yang sepakat katakan amin. Yang sepakat katakan amin. Engkau baik, teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Sebab karya-Mu di kayu salib nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau lebih lagi nyata. Yesus baik, teramat baik dalam hidup kami. Sama-sama kita nyatakan. Dia bangkit bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamat.
nyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan adalah berkat-berkat baru bagi setiap kami. Kami mau nyatakan, biar Roh Kudus mengalir memenuhi tempat ini, memenuhi setiap hati kami, membakar setiap kami Tuhan di hadapan-Mu. Lebih lagi nyatakan, Roh Kudus, anggur baru tercurah penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah. Lebih lagi nyatakan, anggur baru tercurah penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru memenuhi setiap kami Tuhan, mengurapi setiap kami. Nyata kuasa-Mu Tuhan. Sekali lagi nyatakan, nyata kuasa-Nya. Nyata kuasa-Nya. Beri kemuliaan yang paling dahsyat untuk Tuhan kita. Haleluya. Praise the Lord. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Yes. Nyata kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Maka layaklah kami menyatakan kemuliaan bagi-Mu. Pujian hormat bagi-Mu. Karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau menyiapkan hati kami untuk dengar-dengar akan firman-Mu. Agar kami bisa lebih lagi mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Biar kami bisa melihat cara Tuhan menunjukkan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Sebab Kau lebih dari harta. Biar kami nyatakan Kau segalanya Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus dalam dasarnya. Kau tunjukkan kasih setia selamanya Tuhan. Lebih dari yang kami butuhkan, itu yang Kau sediakan bagi kami. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita mau lebih lagi.
Biar ini menjadi penyataan dari dasar hati kami Tuhan. Betapa Engkau sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Sekalipun dunia meninggalkan kami Tuhan, sekalipun mungkin orang-orang mengecewakan kami, tapi kami tahu ada Allah yang setia, Allah yang tak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Allah yang setia. Sekalipun kami kurang setia, kami bersyukur punya Allah yang setia mendampingi kami. Setia merawat kami, setia memelihara kami dari hari lepas hari. Saat ini Tuhan, kami buka hati pikiran pendengaran kami untuk mengotaburi benih firman-Mu Tuhan. Biarlah benih firman itu yang akan menambahkan hati yang melekat dengan Tuhan. Kesetiaan kami semakin bertambah, iman kami semakin bertambah. Dan nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi. Ketika kami keluar dari tempat ini, biarlah benih firman itu yang akan berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Karena yang kami tahu, firman itu adalah kebenaran yang akan memerdekakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus yang siap dari firman Tuhan, katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara. Puji nama Tuhan. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Bisa berjumpa kembali dengan Ibu Bapak sekalian di tempat ini. Ya, Bapak baru melihat saya, perkenalkan nama saya Fibri Nugroho. Saya melayani di Sinode JKI, terutama di STT Sangkakala. Jadi Sinode JKI punya sekolah teologi. STT saya melayani di sana, kurang lebih hampir separuh hidup saya habiskan di sana. Jadi melayani bersama dengan istri saya juga melayani di STT Sangkakala. Jadi saya sudah menikah, anak saya 2, jadi jangan dibalik. Itu yang saya perkenalkan diri saya. Lalu saya tinggal di Salatiga. Puji nama Tuhan, tadi malam, hari sore, saya tidak sempat pulang ke Salatiga dari Jepara, mudik.
Lalu sampai di Semarang, ternyata lalu lintasnya sangat padat sekali. Jadi saya memutuskan untuk tinggal bermalam di Semarang. Jadi saya asli Semarang, saya lahir dan besar di Semarang. Saya dulu tinggal di Tirtoyoso, pindah ke Tlogosari, terus pindah ke Gayamsari. Sekarang ibu saya di Gayamsari dan adik saya satu di Gedawang, satu di Kelipang. Jadi saya tinggal bersama dengan adik saya di Kelipang, semalam saya nginap di sana. Cek, oke, ya. Oke, ya. Itu sedikit perkenalan saya, Ibu Bapak, teman-teman sekalian. Saya akan sampaikan satu kebenaran firman Tuhan terkait dengan apa yang diminta oleh firman Tuhan. Yang diminta oleh Tuhan apa? Berbuah. Hendaklah hidupmu berbuah dan berdampak. Gitu kan. Saya kasih judul berbuah bukan berbuih. Yang sering kali terjadi adalah banyak orang yang berbuih tetapi tidak memperlihatkan buahnya. Buih itu apa? Buih itu apa ya? Umpluk. Bahasa Semarangnya umpluk. Apa ya, kalau ada yang bilang nih, tong kosong nyaring bunyinya. Banyak omong gak ada buktinya. Nah, yang sering kali terjadi, kita banyak sekali mendengar cerita-cerita, mendengar kisah-kisah. Namun banyak yang kurang menyadari bahwa dirinya belum berbuah. Next, saya punya satu gambar yang membedakan buah dan buih. Yang buah itu buah apa namanya? Durian. Durian. Nah, kalau hemat saya durian itu mungkin itu buah yang ada di Taman Eden waktu itu. Buah pengetahuan baik dan buruk. Ya, kalau pengetahuan kita benar, maka kita akan bisa menikmati buah durian dengan baik. Tapi kalau pengetahuan kita buruk, maka yang terjadi buah durian akan kita nikmati juga dengan buruk. Menghasilkan apa? Tubuh kita yang kurang baik. Ada yang pernah mengalami makan buah durian satu biji, bukan satu buah. Nah, yang terjadi akhirnya mulai tubuhnya merasa pegal-pegal, tahu-tahu nggak bisa digerakkan kakinya. Ya, suatu saat ada staf dapur di kampus, dia sakit. Seminggu kemudian saya datang ke rumahnya, saya bilang, loh Bu, kenapa kok sakit? Iya Mas, wingi aku mangan duren. Sudah tahu dirinya kolesterol, darah tinggi, makan duren. Karena murah, dimakan. Nah, itu buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Jadi jangan main-main dengan buah itu. Apalagi yang sudah usia 40 tahun ke atas, mulai hati-hati dengan buah itu. Dulu saya pernah pengalaman yang jelek dengan itu. Jadi kalau sekarang musim durian, anak-anak saya bilang, ayo makan durian Pak. Nanti, kenapa? Saya punya pengalaman yang buruk dengan itu. Saya pernah hampir mati gara-gara durian. Gara-gara di Kalimantan, saya pelayanan di Kalimantan, daerah pelosok. Kalau kita berangkat dari hari Jumat dari Semarang, nanti sampai di tempatnya hari Minggu. Karena harus lewat naik pesawat dari sini ke Kalimantan, naik perjalanan darat 18 sampai 20 jam, kemudian masuk lagi melalui sungai 8-10 jam lagi. Nah, di pelosok duriannya tidak ada yang mengalahkan di sana. Karena itu durian hutan. Yang terjadi kalau ada pendeta di sana, yang menarik adalah suguhannya bukan durian 1-2 buah, tapi karungan, 2-3 karung. Akhirnya kalap, makan dan yang terjadi di sana air putih itu enggak ada yang air mineral biasa, mereka airnya air dari sungai. Akhirnya saya enggak bisa minum air sungai, minumlah soft drink. Makan durian banyak, minum soft drink, ya, kurang hikmat kan, mulai pusing-pusing, minum obat. Sudah, semalaman enggak bisa tidur, mau mati di situ. Karena buah ini punya pengetahuan yang baik dan yang jahat tadi. Kalau kita pengetahuannya buruk, maka akan menghasilkan buih. Keracunan. Akhirnya muntah-muntah dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah perbedaan. Buah yang terjadi ketika hidup kita berbuah, maka yang terjadi hidup kita bisa dikenali orang melalui buahnya.
Kenapa stigma bisa muncul orang jujur? Karena buahnya jujur. Kenapa dikenal orang yang bohong? Karena tiap hari buahnya apa? Kebohongan. Susah untuk dipercaya. Saya punya teman, dia suka cerita macam-macam, ceritanya gede-gede. Ceritanya tinggi-tinggi, mungkin kalau ceritanya itu bisa terbang, itu kesamplok motor mabur gitu. Karena tinggi sekali ceritanya. Nah, yang terjadi ketika dia cerita apa-apa, kita mulai pakai karunia hikmat. Iki bener apa ora? Kenapa? Stigma muncul. Buah hidupnya yang muncul. Hidup kita dikenal karena buahnya. Hidup kita dikenal karena buahnya. Ketika kita sadar hidup kita dikenal dari buahnya, pertanyaannya. Ketika kelak kita tiada, kita mau dikenal sebagai apa? Kita mau dikenal dari apa yang kita lakukan. Ingat, manusia dikenal karena buah yang dihasilkan. Buah yang dihasilkan. Kita buka bersama, ada satu ayat, dua ayat yang melambangkan kausalitas, Imamat 26 ayat 3 dan 4. Kita baca bersama-sama, saya sudah tuliskan di depan ini. Imamat 26 ayat 3 dan 4, kita baca bersama-sama, 2, 3. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Ini merupakan ayat dalam satu rangkaian. Ketika kita membaca ayat ini berbicara soal berkat dan kutuk. Perikop pertama berbicara soal berkat. Dua ayat ini, ayat 3 dan 4, ini merupakan ayat kausalitas, ada sebab maka ada akibat. Ada jika, maka ada maka. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku, terus 26 ayat 4, maka aku akan memberikan hujan pada masanya. Nah, hidup kita itu dipengaruhi oleh dua hal ini. Ada sebab, ada akibat. Ada buah, pasti ada pohon, ada benih yang kita tanam. Pertanyaannya, selama ini benih apa yang kita tanam dalam diri kita? Ketika kebenaran firman Tuhan kita tanam dalam hidup kita, yang terjadi bagaimana hidup kita nanti bisa dinikmati buah-buah kebenaran firman Tuhan. Kalau buah-buah dunia yang kita tanamkan, maka yang terjadi, maka buah-buah dunia juga akan dinikmati oleh orang-orang sekitar kita. Yang paling gampang di macet-macetan ada orang yang saling serobot. Pertanyaannya, itu akan kelihatan buahnya. Disalib marah-marah enggak? Atau disalib dia dengan senang hati? Monggo. Atau bagaimana? Tergantung benih yang ditanam. Yang menarik ayat ini ketika kita melihat dengan jelas. Nah sini dikatakan ini, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku. Nanti ibu bapak bisa membaca di nats-nats yang lain. Ada ayat-ayat yang bilang gini, jikalau kamu menurut ketetapan-ketetapanku. Jikalau kamu menurut ketetapan-ketetapanku. Tidak ada kata hidup. Ketika saya mempelajari hal ini, ada penekanan dari kata hidup di situ. Kenapa sih kok harus ada kata hidup di situ? Saya sampaikan 3 refleksi. Mari kita berefleksi pada pagi hari ini. Dari ayat ini mari kita berefleksi. Yang pertama, next. Yang pertama, coba bertanya pada diri sendiri. Apakah kita sudah benar-benar hidup? Apakah kita sudah benar-benar hidup? Ciri orang hidup apa sih? Ada yang tahu? Bernafas terus? Bergerak apalagi? Bertumbuh, makan, minum, tidur. Ya, seringkali ketika saya tanya kepada teman-teman mahasiswa, cirinya kamu hidup apa? Aku bisa makan, aku bisa tidur, aku bisa bertumbuh, aku bisa bernafas, aku bisa sehat. Terus seringkali saya sampaikan ini, apa bedanya kamu dengan binatang? Apa bedanya kita dengan binatang? Kalau kita hanya sekedar bernafas, bertumbuh, hidup,
makan, minum, tidur. Kan hanya sekedar hidup dia. Apakah benar-benar kita sudah hidup? Ataukah kita memaknai hidup berbeda? Ada seorang tokoh yang bilang gini, hidup itu adalah hidup yang benar-benar hidup adalah hidup yang penuh dengan pengharapan dan punya tujuan. Pertanyaannya, pengharapan dari hidup kita sandarkan kepada siapa? Kepada diri kita sendiri, kepada kesehatan kita sendiri, ataukah kita sandarkan kepada kebenaran firman Tuhan? Menurut hemat saya, hidup yang benar-benar hidup adalah hidup yang punya tujuan dan punya pengharapan penuh kepada Tuhan. Kalau hidup kita hanya sekedar bernafas, hanya sekedar bergerak, hanya sekedar bertumbuh, hemat saya, itu belum benar-benar hidup. Tujuannya apa? Ingat, Tuhan sudah menetapkan kita untuk sebuah tujuan. Tujuan apa? Tujuan untuk menghidupkan hidup orang lain. Bukan hanya sekedar hidup untuk diri sendiri, tapi bagaimana hidup untuk bisa menghidupkan orang lain. Hidup yang punya tujuannya satu, menyenangkan hati Tuhan. Tujuannya untuk dapat menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Next. Banyak orang hidup tetapi sesungguhnya sudah mati. Kenapa? Karena dia tidak sadar bahwa hidupnya hanya sekedar hidup saja. Hidupnya ya sudahlah, aku bangun pagi, kerja, bangun pagi, lakukan aktivitas sehari-hari di rumah, pulang, tidur dan lain sebagainya. Apa bedanya kita dengan orang-orang di dunia sana? Banyak orang yang hidup tetapi sesungguhnya sudah mati. Karena dia tidak punya tujuan yang besar. Dia tidak punya kebenaran untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Akhirnya hidupnya hanya biasa-biasa saja. Orang Yahudi ketika dia berbicara soal hidup. Hidup itu berbicara soal bagaimana punya segenap hati, pikiran, perasaan dan kehendak untuk dapat disatukan dengan baik. Pernah melakukan sesuatu, lalu kita sangat excited sekali, gak bisa tidur. Lalu kita sangat memikirkan, gitu, wah nanti begini. Nah, biasanya itu terjadi ketika anak-anak saya, mereka mau piknik. Bulan Februari kemarin mereka mau piknik sekolah, semalaman. 1 hari sebelumnya mereka nggak bisa tidur. Mereka packing, oh besok di kolam renang, aku harus bawa baju renang. Aduh baju renangku ini mana ya? Aduh ini besok ini, aku pakai ini. Semalaman nggak bisa tidur, lalu dia tiduran gitu kan, malam-malam, ayo tidur, biar besok bangun pagi kita antar ke sekolah begini. Dia bilang, enggak lah, tapi aku duduk sama ini nanti aku jajanku gimana ya? Memikirkan macam-macam. Di situ saya merenungkan, ternyata hidup yang bergairah itu seperti itu. Ataukah kita menyongsong hari esok ini? Ya besok bangun pagi, alarm sudah disetel, ya besok kerja, besok ke sekolah. Dalam bahasa Semayanya aras-arasan. Kalau aras-arasan sebenarnya tadi, kita hidup tapi sebenarnya sudah mati. Enggak ada gairah, enggak ada tujuan, enggak ada pengharapan untuk menghasilkan hidup yang lebih baik. Saya belajar dari tadi anak-anak tadi yang mau piknik tadi, ketika dia mau diajak piknik, senangnya minta ampun. Kemarin ketika saya bilang, kita ke rumah Mbah yuk. Oh iya, wah, dia mulai packing, aku mainan ini, aku bawa guling ya, aku bawa bantal ya, aku bawa selimut ya, aku bawa boneka ya. Mobilnya penuh nanti, enggak lah nanti begini, nanti kita atur. Mereka sudah punya rencana dan excited sekali. Dan dari situ sebenarnya saya menyadari, itulah hidup yang sebenarnya. Bagaimana kita bisa menikmati hidup, menyongsong hidup ketika hidupnya bergairah, kita yang ngajak itu senang. Oh ya, berarti dia senang. Beda halnya ketika suatu saat saya pelayanan pagi-pagi ke Solo, ibadahnya jam 6 pagi, berangkat dari Salatiga maksimal jam 5 pagi. Besok ikut papa pelayanan. Aduh aku begini, banyak alasan itu kan. Nanti begini, tapi besok kalau aku tahu-tahu sakit gimana? Besok tahu tidak bisa bangun gimana gitu kan. Rasanya sudah males.
malas ngajain. Dia hidup yang sebenarnya sudah mati. Karena enggak punya tujuan, karena enggak punya gairah. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah hidup kita sudah hidup, sungguh-sungguh hidup, ataukah hidup sebenarnya sudah mati? Contoh lain, ketika kita ibadah, pertanyaannya, ketika kita mau ibadah di hari Minggu, apa yang kita lakukan? Kita benar-benar excited, besok aku ibadah, besok aku pakai baju yang terbaik, besok aku akan bawa hatiku, besok aku nyanyi sungguh-sungguh, aku akan sarapan supaya aku teriak-teriak dengan kuat. Ataukah ya hari Minggu, udahlah wis, daripada dicariin orang gereja, udahlah aku ke gereja, hanya duduk, diam. Enggak ada gairah, enggak ada tujuan, enggak ada pengharapan. Itu sebenarnya hidup, tapi sudah mati. Dalam pekerjaan, ketika kita bekerja, waduh kok besok ke kantor lagi ya, aduh kok besok Senin lagi ya, aduh kok besok ini. Artinya apa? Enggak ada gairah, enggak ada tujuan. Kalau kita punya tujuan, punya gairah, besok Senin, aku besok akan melangkahkan kakiku di kantor karena aku dapat traktiran THR. Ada tujuan, ada pengharapan yang berbeda kalau kita punya hidup yang bergairah. Kalau hidup kita biasa-biasa saja, maka yang terjadi hidup kita juga akan punya dampak yang biasa-biasa saja. Kalau kita hanya menikmati hal-hal yang biasa saja, pertanyaannya, berarti kita tidak bisa bersyukur dalam diri kita. Banyak orang yang pengen hidup. Mungkin orang-orang ingin hidup di posisi kita saat ini. Tapi mereka tidak punya kekuatan untuk itu. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur dengan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya terberkati, saya melayani ke satu gereja di Sidoarjo. Gereja ini unik. Dia pindah kurang lebih sudah 50-an kali lah pindah ibadah. Bukan karena dia enggak punya tempat untuk ngontrak, tapi dia sudah punya tempat untuk ngontrak diusir warga. Punya tempat diusir warga. Singkat cerita, pendeta itu bilang gini, setahun terakhir kita enggak boleh ibadah di satu tempat, kita boleh ibadah hanya di rumah-rumah. Dalam doanya pendeta tadi dikasih hikmat Tuhan ini. Ngomong kepada jemaatmu, kalau nyanyi yang kuat-kuat. Singkat cerita mereka ibadahnya pindah-pindah kan, rumah si A, rumah Bapak B, rumah pindah-pindah terus tiap minggu. Dia ngomong semuanya, kalau nyanyi penyembahan teriak-teriak. Supaya apa? Tetangga-tetanggamu terganggu. Akhirnya benar, dia setahun itu pindah-pindah. Akhirnya tetangga-tetangganya bilang, itu berisik kalau tiap minggu. Minggu kan kita mau santai, itu berisik. Udah, akhirnya mereka sepakat, udah mereka tinggal di satu tempat aja. Dia dikasih satu tempat ya kayak di komplek ini di pojokan. Udah kamu tinggal di situ. Kamu hanya boleh ibadah di situ. Akhirnya dia punya tempat ibadah dan dia boleh bangun tempat ibadah di situ. Yang menarik karena tekanan dari lingkungan, ketika mereka ibadah, itu seperti singa-singa kelaparan. Karena dalam hatinya gini, aku sudah mengalami kesulitan untuk ibadah. Ketika aku diizinkan ibadah, aku akan habis-habisan untuk ibadah. Semangatnya kuat. Dan di situ ketika saya mengajak anak saya untuk pelayanan di situ, yang terjadi anak saya kelihatan paling nakal dalam tanda kutip. Ibadah yang lain, penyembahan angkat tangan, penyembahan anak saya dia masih lihat-lihat itu. Mereka anak-anak kecil, mereka sudah sungguh-sungguh cari Tuhan. Di situ saya terberkati, hidup mereka bisa menjadi berkat buat orang-orang sekitarnya. Karena hidup yang punya tujuan dan punya pengharapan. Pertanyaannya, seberapa sering kita merasa hidup kita biasa-biasa saja, nggak punya gairah, nggak punya tujuan. Cek, jangan-jangan kita sudah mati meskipun kita masih hidup. Banyak orang yang merasa hidupnya sia-sia karena kehilangan gairah dan pengharapan dalam dirinya. Banyak orang yang
ingin mengakhiri hidupnya karena tidak punya gairah pengharapan tadi. Percuma aku hidup, aku begini-begini saja. Percuma aku hidup, aku begini-begini saja. Saya punya satu anak, saya bawa kuliah ke Salatiga, anak Dayak dari Kalimantan Tengah. Dia kesaksiannya gini, aku pengen mengakhiri hidupku beberapa kali, tapi gagal terus. Aku ingin bunuh diri, mulai dari minum obat overdosis, terus minum racun, minum apa. Tapi bisa diselamatkan terus, sampai dia gantung diri di hutan, tahu-tahu ada orang yang nolong dia. Gagal terus. Singkat cerita, saya pelayanan ke sana, saya sampaikan ini, berarti Tuhan punya tujuan yang besar dalam hidupmu. Hidupmu berguna, hidupmu berharga. Tapi aku begini, ya kamu belum ketemu dengan kebenaran yang membawa kepada pengharapan demi pengharapan. Ketika dia sungguh-sungguh bertobat, ikut Tuhan, yang menarik, dia dari satu kampung di pedalaman Kalimantan Tengah. Ketika dia bertobat, ketemu dengan kebenaran, hidupnya berubah. Tahu-tahu dia pelayanan, ketemu dengan orang konservasi lingkungan, orang bule. Akhirnya dia menikah dengan orang bule itu. Menikah dan yang terjadi ketika dia menikah, dia pulang ke kampungnya, sekarang dia menjadi saluran berkat. Orang-orang di kampungnya yang kuliah, yang sekolah, dia punya shelter di kota di Palangkaraya. Dia punya rumah tadi ketika mau SMP, SMA, mau kuliah tinggal di tempatnya dia. Di situ ketika saya datang lagi, dia bilang, Kak bener Kak, ternyata Tuhan punya rencana besar dalam hidupku. Permasalahannya, kalau hidup kita kurang gairah, hidup kita kurang punya tujuan, jangan-jangan kita kurang kebenaran firman Tuhan. Tambahkan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan diubahkan. Next. Yang kedua, refleksi yang kedua adalah, apakah kita sudah menurut ketetapan dan perintah Tuhan? Yang pertama tadi soal hidup, yang kedua berbicara soal ketetapan dan perintah Tuhan. Sadar atau tidak, kita ada di bawah ketetapan dan perintah, dimanapun kita berada. Di gereja kita hidup di bawah ketetapan dan perintah dalam gereja ini. Di luar kita hidup dalam ketetapan dan perintah. Di rumah dan lain sebagainya kita hidup di bawah ketetapan dan perintah. Pertanyaannya, apakah kita sudah tahu ketetapan dan perintah Tuhan yang spesifik dalam hidup kita? Yunus, itu gambarnya Yunus. Yunus dia punya ketetapan dan perintah Tuhan yang spesifik. Dia disuruh Tuhan kemana? Niniwe, tapi dia lari ke Tarsus. Dia disuruh ke Niniwe, tapi dia lari. Akhirnya orang-orang di sekitarnya yang dapat celakanya. Setiap kita dituntut untuk punya ketetapan khusus, punya panggilan khusus. Yang mana ketika panggilan khusus kita berbeda dengan panggilan orang lain. Sehingga jangan kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena setiap kita punya panggilan khusus. Punya tugas yang khusus untuk bisa kita cermati dengan baik. Suatu saat dalam bukunya Pak Daniel Alexander, beliau sampaikan gini, aku seringkali diajak pelayanan ke kota-kota besar. Ada yang ngajak ke Jakarta, ke Surabaya, ke Belanda, ke Australia. Tapi dalam hatiku, enggak, aku punya panggilan spesifik, aku di Papua. Orang bilang, potensimu besar, kamu ngapain di Papua? Dia bilang, enggak, aku punya panggilan khusus, aku ke Papua. Sekarang kita melihat, ternyata anak-anak didik Pak Daniel Alexander sampai mana-mana. Berasal dari mana? Papua. Menurut orang, itu enggak ada duitnya. Di Papua ngapain kamu di pelosok-pelosok? Tempatnya enggak enak. Tapi karena dia punya panggilan khusus, dia jadi berkat besar di situ. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, cek dalam diri kita, apakah kita punya panggilan khusus dalam diri kita. Seorang kenalan saya, seorang pengusaha di Solo, dia punya usaha, usahanya besar. Tapi suatu saat ketika saya diajak makan sama beliau ngomong gini, aku kenapa ya Mas, usahaku maju, tapi kok orang ono sing nyentel.
Jadi usahanya maju, uangnya banyak, tapi kayak uang lewat saja. Uangnya lewatnya kemana nggak tahu. Uang lewatnya nggak tahu. Usahanya kelihatannya berkembang, cash flow-nya bagus dan sebagainya. Tapi kok uangku nggak aku bisa nikmati. Rumahku juga biasa-biasa saja, ya biasa-biasa saja. Tapi apa yang salah ya? Terus saya bilang ya kita doa, Om juga berdoa, nanti kita sama-sama berdoa. Singkat cerita ketemu lagi. Dia bilang gini, aku ada panggilan pelayanan ke desa-desa. Ini saya ajak pelayanan ke desa, satu desa di Boyolali. Terus dia, aku seneng ya ketemu pendeta ini, aku seneng ya. Singkat cerita langsung bilang, bisa enggak sih aku kumpulin pendeta-pendeta? Akhirnya tiap bulan, singkat cerita tiap bulan dia ngumpulin 50-100 pendeta desa. Dikumpulin, dia ngundang pembicara ganti-gantian, khotbah, fellowship, ajak makan, kasih makan, terus kasih uang transport. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian dia bilang gini, usahaku tambah maju. Uangnya sekarang nyentel. Aku sekarang punya ini, aku bisa investasi di sini, aku bisa buka usaha di sini. Anakku sekarang bisa buka usaha nih. Dalam hati saya, ternyata pengusaha ini dia punya panggilan khusus untuk menyokong pekerjaan Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan di desa. Dan dia ngomong kepada pendeta-pendeta yang lain. Dia ngomong, ketika aku memberkati, maka yang terjadi, Tuhan tidak tinggal diam. Memberkati aku berkali-kali lipat. Punya panggilan khusus menyokong kehidupan hamba-hamba Tuhan di desa. Hamba Tuhan desa itu kasihan. Mereka kadang juga hanya hidup dengan jemaah dan lain sebagainya. Ada orang yang pengusaha-pengusaha ini ternyata ada yang mereka membagikan berkat. Kadang gitarnya sudah senari pedot tetap dipakai gitu. Keyboardnya kadang mati-mati. Di pinggiran Salatiga saya mau pelayanan terus keyboardnya mati-mati. Jadi kalau keyboardnya kayak marah pemain keyboardnya, ditutuk-tutuk supaya nyala. Nyala lagi, mati lagi, digebuk lagi, nyala lagi. Akhirnya bilang, saya ada didandake keyboardnya, saya ada keyboard di rumah dipakai dulu buat ibadah. Sudah hampir 2 bulan ini keyboard saya masih di situ. Nah, yang terjadi adalah mereka punya panggilan spesifik. Pengusaha tadi punya panggilan spesifik. Pertanyaannya dalam diri kita, sudahkah kita sadar, kita tahu panggilan spesifik kita apa? Setiap kita pasti punya panggilan spesifik yang khusus berbeda dengan yang lain. Panggilan kita mungkin di musik, di mimpin pujian, di khotbah, di administrasi, di apapun. Kalau itu panggilan spesifik khusus, kerjakan itu dengan baik. Karena perlombaan kita bukan siapa cepat ketemu Tuhan, tapi siapa tepat mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita berlomba lebih tepat, bukan berlomba lebih cepat. Terakhir, pertanyaan yang ketiga, apakah kita sudah melakukan perintah Tuhan? Banyak orang yang tahu, banyak orang yang punya pemahaman tentang perintah-perintah Tuhan. Tapi banyak orang yang tidak mau melakukan perintah itu. Dengar firman Tuhan, lewat kuping kanan, keluar kuping kanan lagi. Karena nggak ada yang nantol, ditolak langsung. Banyak yang mengaku cinta Tuhan, tapi tidak suka melakukan perintah Tuhan. Banyak yang suka berseru dengan Tuhan, suka berdoa dengan Tuhan, namun tidak suka mengerjakan dan melakukan perintah Tuhan. Kalau kita mencintai secara manusiawi, kita mencintai, saya mencintai istri saya mencintai saya, maka yang terjadi kita juga akan saling melakukan apa yang dia mau. Karena itu yang terjadi. Istri saya, dia doyan makan pete jengkol. Tapi saya anti dengan itu, maka dia dengan rela hati kalau saya di rumah, dia tidak makan pete dan jengkol. Tapi kalau saya keluar kota, wah dia bebas makan sama anak-anak saya yang di rumah, anak-anak mahasiswa. Bapak nggak ada, ayo kita makan.
Kenapa? Karena tahu apa yang dia sukai dengan Tuhan juga sama. Kalau kita sungguh-sungguh cinta Tuhan, kita akan dengan sengaja, Tuhan gak suka ini ya, aku harus lakukan ini. Tuhan suka ini, aku lakukan. Kalau gak suka, ya jangan dilakukan. Mari kita tekun mengerjakan apa yang Tuhan sudah perintahkan dalam diri kita. Seringkali adalah perintah Tuhan, ajaran-ajaran dalam kitab suci itu bertabrakan dengan pemikiran-pemikiran duniawi. Contohnya, kita diajari hemat pangkal kaya. Tapi yang terjadi, firman Tuhan ngomong, siapa yang menghemat malah berkekurangan. Siapa yang menabur malah bertambah kaya. Siapa yang menyebar harta bertambah kaya, tapi siapa yang menghemat luar biasa malah berkekurangan. Firman Tuhan. Kalau ada musuh setara dunia, kita harus membenci musuh. Tetapi firman Tuhan ngomong, kasihilah musuhmu. Susah enggak? Susahnya minta ampun. Tapi ketika itu merupakan perintah Tuhan, mari lakukan dengan segenap hati. Ketika itu perintah Tuhan, mari kita melakukan sedikit demi sedikit. Lama-lama kita akan melihat, ternyata aku bisa sejauh ini mengasihi orang yang membenci aku. Nah, celakanya orang yang membenci di Indonesia itu rata-rata, kalau kita benci dengan satu orang, bukan hanya kita yang membenci. Kalau bisa kita dan teman-teman kita, keluarga kita benci semua sama dia. Kalau kita sama-sama tahu, itu musuh kita, firman Tuhan ngomong, kasihilah musuhmu. Berat enggak? Berat. Yang menabur akan menuai. Yang menyebar harta bertambah kaya. Kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tapi orang dunia enggak gitu. Kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih tangan kanan. Kalau bisa tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Itu yang terjadi. Jadi ketika kita berbicara soal itu, Gute ngomong gini, dalam dunia ide semuanya tergantung pada antusiasme. Di dunia nyata semua bertumbuh kepada ketekunan. Kalau kita tekun mengerjakan perintah Tuhan, lama-lama kita akan bisa menikmati buah dari ketekunan kita. Sedikit demi sedikit, lama-lama kita akan menikmati hal-hal yang besar. Seringkali saya ngomong dengan teman-teman mahasiswa, ketika mereka keluar dari kampungnya, saya ngomong dengan mereka gini, coba kamu habis-habisan ketika masih muda untuk mengerjakan perintah-perintah Tuhan, mulai dari hal yang kecil. Ketika engkau kelak sudah dewasa, ketika engkau kelak sudah tua, engkau akan terbiasa melakukan perintah-perintah Tuhan dalam hidupmu. Itu seperti otot. Seperti otot, kalau kita terbiasa jalan kaki 5 kilo, kita jalan kaki 500 meter enggak kerasa. Tapi kalau jalan kaki, kita tidak terbiasa jalan kaki, maka yang terjadi akan capek-capek semua. Seringkali saya guyonan sama istri saya, ayo kita mulai jogging. Saya bilang, enggak lah aku kan sudah begini. Tapi ketika di mall, itu jogging yang paling kuat ya. Bisa naik turun keliling mall itu nggak bisa habis. Saya yang kecapean di sini. Nah, oleh sebab itu ketika kita berbicara soal ketekunan itu berbicara soal selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit, mengerjakan apa yang Tuhan mau sedikit demi sedikit. Lama-lama kita akan melihat, ternyata aku sudah melangkah dengan Tuhan sejauh ini. Ketekunan menjadi pembeda antara pemenang dan pecundang. Kalau kita ditargetkan Tuhan jadi pemenang, mari kita tekun mengerjakan. Meskipun kelihatannya mustahil. Tapi saya senang dengan tadi Abuna ngomong, gereja ini ngomong, every day with miracle. Kalau mau mengalami mukjizat setiap hari, jalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Kalau mau mengalami mukjizat setiap hari, mari kita kenali dengan Tuhan, mengerjakan perintah-perintah Tuhan sampai secara sadar kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu hari ini mari kita hidup
dengan sungguh-sungguh punya tujuan dan pengharapan untuk memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita, serta berpegang teguh pada kebenaran-kebenaran Tuhan, dan kita melakukan tepat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Next, terakhir. Yang diminta itu berbuah. Dari buahmu akan tahu benih yang kita tanam. Benih yang kita tanam dalam hati kita apa? Benih yang kita tanam dalam hidup kita apa? Dari situ kita akan tahu kita berbuah atau berbuih. Omong tok, nggak ada buktinya. Saya undang pemain musik maju ke depan. Ingat, di dunia luar kita menyadari bahwa orang tidak membeli apa yang kita katakan, tapi orang membeli kita sebagaimana adanya. Kita renungkan dalam diri kita, apakah kita sungguh-sungguh melakukan pekerjaan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh melakukan perintah-perintah Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh sudah hidup dengan tujuan dan pengharapan bahwa Tuhan satu-satunya dalam hidup kita? Ataukah kita punya hal yang berbeda? Orang yang berbuah akan bisa dinikmati orang-orang lain. Mungkin kita ditekan sana sini, buah yang baik senantiasa dinikmati oleh orang lain. Ketika kita sadar itu, hidup kita bukan karena kita sendiri, tapi karena Tuhan yang menyertai kita lebih dari segala. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan tadi. Yang kita tahu, Tuhan yang menyertai kita lebih besar. Tuhan yang menyertai kita lebih dari apapun. Makasih Tuhan. Kasih Tuhan, kami terbatas, kami punya Tuhan yang tak terbatas. Tuhan melakukan banyak hal dalam hidup kami. Yang membelah laut yang terduga, yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Dengan senang hati, laut yang terduga, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat sekali lagi dengan senang hati. Kami tahu ketika Tuhan yang menyertai kami, tidak ada yang mustahil bagi kami itu. Biarlah hidup kami senantiasa bergairah, punya pengharapan yang kuat dengan Tuhan. Supaya hidup kami bisa dinikmati buah-buahnya oleh orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baru selesai. Biarlah Roh Kudus yang menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi. Firman itu menjadi daging dalam hidup kami, dapat dinikmati oleh orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Berkati. Shalom G2CC Family. Puji Tuhan kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucapkan
Ibadah online pukul 5 sore di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Firman online pada hari Rabu ditiadakan. Dan break to prayer pada hari Jumat pukul 5 sampai 6 WIB di main hall G2CC. Komsel Youth 4G pada hari Sabtu pukul 4 sore. Ibadah raya pada hari Minggu tanggal 13 April pada pagi hari pukul 7 pagi secara onsite dan ibadah sore pukul 5 sore secara onsite dan ibadah online pukul 5 di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7 sampai 8.30 WIB. Menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara ataupun ada anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek, tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite, harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada, serta beraktivitas. Mengucapkan happy birthday and happy anniversary kepada jemaat yang merayakannya minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberi umur panjang. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri, kita angkat tangan, kita akan memberkati anak-anak kita, generasi penerus gereja Tuhan, generasi penerus gereja ini dan menjadi berkat bagi banyak orang. Masih ada yang ditunggu? Oh ya, ada. Oh ya, ada liburan. Makasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan, kita kedangkan tangan kita memberkati anak-anak ini. Tuhan, kami berdoa bersama-sama, bersehati berdoa. Mengedangkan tangan memberkati anak-anak ini generasi-generasi penerus yang akan meneruskan berita-berita keselamatan, yang akan meneruskan karya-karya Tuhan. Menyaksikan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Berdoa buat anak-anak ini menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh dalam iman. Semakin hari semakin kuat pengenalan akan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang punya masa depan yang gilang gemilang. Masa depan yang cerah. Menjadi berkat buat orang tua, keluarga, dan menjadi berkat buat bangsa ini Tuhan. Jadikan mereka anak-anak-Mu yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus melalui hidupnya banyak orang akan melihat Tuhan berkarya, bekerja nyata dalam hidupnya. Melalui hidupnya orang tuanya akan senantiasa mendapatkan sukacita, mendapatkan kebanggaan karena anak-anaknya setiap hari semakin baik, semakin bergaul dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, biarlah cita-cita apapun yang dikerjakannya, studinya dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat anak-anak-Mu yang semakin hari semakin Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Mari Bapak Ibu akan tetap berdiri, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Febri untuk pelayanannya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu ya Tuhan melalui firman yang disampaikan oleh Pak Febri. Biarlah Tuhan memberkati hidupnya untuk menjadi terang dan menjadi cahaya bagi setiap orang di sekitarnya dari kemanapun Engkau mengutus dia pergi. Berkatilah Tuhan setiap langkahnya dan keluarganya. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu kepada hidup kami selama 1 minggu ini ya Tuhan. Dan kami akan menghadapi hari yang baru minggu depan. Berkatilah anak-anak-Mu ya Tuhan di dalam pekerjaan mereka. Di dalam apapun yang mereka lakukan Tuhan. Juga berkati setiap persembahan mereka ya Tuhan. Setiap persembahan yang telah mereka berikan kepadamu ya Tuhan. Berkati Tuhan. Yang sakit penyakit Tuhan berikan kesembuhan. Yang di dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar.
Di dalam hatinya yang kosong, Tuhan berikan pengharapan kembali dan tujuan hidup. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Siapapun yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat mengambil saat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.